Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggrahini Niryasari. Kita akan belajar tentang materi sel volta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Sel volta atau sering disebut dengan sel galvanik merupakan sel yang mengubah energi dari hasil reaksi kimia menjadi energi listrik. Sel elektrokimia yang dirancang untuk menjadikan suatu reaksi redoks spontan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, sel volta itu terbentuk karena arus listrik dari reaksi kimia. Ditemukan oleh dua ahli kimia Italia yang bernama Alessandro Giuseppe Volta dan Luigi Galvani. Cara kerja dari sel volta. Cara kerja dari sel volta bisa kalian amati bahwa sel volta ini terdiri atas voltmeter. Voltmeter itu berfungsi untuk menentukan potensial selnya. Dilihatnya dari ini, gitu ya. Kemudian ada jembatan garam. Jembatan garam ini dia berfungsi untuk menjaga kenetralan listrik dari kedua larutan. Jembatan garam ini dapat berisi larutan garam seperti natrium nitrat, kalium klorida, kalium nitrat. Selain itu, pada sel volta ini terdapat kutub elektroda katoda, gitu ya. Nah, katoda ini dia memiliki fungsi sebagai kutub positif atau sebagai elektroda positif. Nah, di kutub katoda ini terjadi reaksi reduksi. Kemudian ada lagi dia terdiri dari anoda. Anoda ini dia sebagai kutub negatif atau sebagai elektroda negatif, di mana pada kutub anoda ini terjadi reaksi oksidasi. Jenis sel volta itu ada dua. Yang pertama itu namanya sel primer. Sel primer itu adalah volta yang tidak dapat diisi kembali bila daya arus listriknya sudah habis. Yang contohnya itu adalah baterai. Baterai kalau sudah habis itu dia tidak bisa diisi kembali, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah sel sekunder. Sel sekunder adalah volta yang dapat diisi kembali bila daya hantar arus listriknya sudah habis. Contohnya pada sel aki. Gitu ya. Jadi kalau yang tidak dapat diisi kembali itu namanya sel primer. Contohnya baterai. Kalau sel volta yang dia dapat diisi kembali arus listriknya itu adalah sel sekunder. Contohnya pada aki. Kita masuk pada deret volta. Deret volta itu untuk mengetahui harga potensial reduksi standar logam, gitu ya. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini terdiri atas unsur Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mr, air atau H2O, Zn, Cr, Fe, kadmium, kemudian kobal, Ni, timah, timbal, hidrogen, kemudian ada Sb, bismut, tembaga, raksa, perak, platina, dan emas. Nah, kalau kalian lihat, hidrogen ini dia punya harga potensial reduksi standarnya itu adalah 0, begitu ya. Berarti yang berada di sebelah kiri hidrogen itu pasti mempunyai harga potensial reduksi standarnya berharga negatif.
Sedang yang berada di sebelah kanan itu dia memiliki harga potensial reduksi standarnya berharga positif gitu ya. Jadi standarnya sama dengan 0 itu adalah potensial reduksi dari standar hidrogen. Selain itu, ketika semakin ke kiri ini berarti tanda E0-nya atau potensial reduksi standar logamnya itu berharga negatif. Ini mencirikan bahwa kalau semakin ke kiri ini berarti dia kedudukannya sebagai anoda. Kalau yang berada semakin ke kanan ini dia cocoknya sebagai katoda. Gitu ya. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, hidrogen dia mempunyai harga E0 sel 0. Nah, kalau yang punya harga E0 sel negatif dan positif ini biasa dicirikan dari golongannya. Kalau dia berada di golongan 1A, 2A, 3A, dan golongan B, itu berarti dia biasanya mempunyai harga E0 negatif. Sedang kalau dia ini merupakan logam mulia, itu umumnya dia memiliki harga E0 positif. Ciri selanjutnya, kalau yang berada di sebelah kiri itu dia lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Kalau yang berada di sebelah kanan, dia lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Menghafalkannya adalah karet. Kalau katoda itu berarti terjadi reaksi reduksi. Kalau oksidasi dia berada di kutub anoda, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau dia mengalami reaksi oksidasi, maka dia paling mudah mengalami oksidasi dengan harga E0 paling kecil. Kalau yang paling mudah mengalami reaksi reduksi, maka E0-nya paling besar. Yang ketiga, kalau yang berada di sebelah kiri, ini umumnya dia bersifat reduksor. Kalau yang berada di sebelah kanan, ini berarti dia umumnya bersifat oksidator. Yang keempat, dia reduktor terkuat adalah yang mempunyai harga E paling kecil. Kalau oksidator terkuat itu dia memiliki harga E yang paling besar. Untuk mengingat-ingat, anoks itu berarti pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Sedang karet itu berarti di kutub katoda atau elektroda katoda itu terjadi reaksi reduksi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips menghafal untuk deret volta, yaitu untuk yang berwarna putih ini adalah lambang unsurnya, kemudian yang berwarna kuning ini adalah jembatan keledainya gitu ya. Jadi menghafalkannya adalah Lik Basir, cari nala seminggu, alam mencair, yang cerita Very Catgo. Ini sang Prabu, hantar sabuk, bikinan Juhong, agar dipantau karbon. LIKBASRCANAMGAL air H2O ZNCR, FE, CD, CO, NI, SN, PB, HSB, BI, CU, HG, AG, PT, AU, dan karbon. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Lik Basir, cari nala seminggu. Alam mencair, yang cerita Very Catgo. Ini sang Prabu, hantar sabuk, bikinan Juhong, agar dipantau karbon. Mudah ya? Dari deret volta yang saya berikan, ini mengandung makna bahwa semakin ke kiri letak suatu logam dalam deret volta, ini mengandung arti bahwa harga E0-nya itu akan semakin kecil dan sifat oksidatornya itu akan semakin lemah, sehingga sifat reduktornya akan semakin kuat.
Nah, semakin ke kiri, maka semakin sukar untuk tereduksi. Akan tetapi, semakin mudah dia teroksidasi. Dan suatu logam dalam deret volta itu dia tidak mampu mereduksi ion-ion yang berada di sebelah kirinya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang potensial elektroda standar atau E0,5 sel. Potensial elektroda standar atau yang disingkat dengan E0 sel atau setengah sel gitu ya. Potensial elektroda standar itu adalah potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada pada wadah elektrodanya. Menurut kesepakatan, potensial elektroda standar itu dia dituliskan dalam setengah reaksi reduksi. Bentuk teroksidasi ditambah dengan N elektron itu menjadi bentuk tereduksi E0,5 sel. Nah, potensial elektroda standarnya itu seperti halnya besaran termodinamika, dia dapat dibalik dengan mengubah tandanya. Tapi untuk harganya dia tetap tidak dikalikan dengan koefisiennya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu potensial sel atau yang disingkat dengan E sel gitu ya. Potensial sel itu adalah sel volta yang menjadikan perubahan energi bebas reaksi spontan menjadi reaksi listrik. Nah, energi listrik ini dia berbanding lurus dengan potensial beda potensial antara kedua elektrode karena voltasenya atau disebut juga dengan potensial sel atau E0 sel atau gaya elektromotif atau yang dilambangkan dengan EMF gitu ya. Nah, untuk proses spontannya E0 selnya ini harus lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena semakin positif E0 selnya itu maka semakin banyak kerja yang bisa dilakukan oleh sel. Satuan yang digunakan dalam 1 volt itu adalah 1 joule per coulomb. Potensial sel itu dia sangat dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Oleh karena itu, potensial standar itu diukur pada keadaan standar pada suhu 298 Kelvin, 1 atm untuk gas, 1 molar untuk larutan, dan padatan murni itu untuk solid. Potensial sel itu dia dapat dirumuskan sebagai berikut. E0 sel itu sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. E0 sel itu sama dengan E0 reaksi reduksi dikurangi dengan E0 reaksi oksidasinya. Maka data E0 sel reduksi itu dia dapat digunakan untuk menentukan bagan sel volta. Harga potensial elektroda standar untuk beberapa logam itu ada beberapa yang sudah diketahui harganya gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk mengukur itu biasanya kita pakai data-data ini sehingga kita tahu dia bisa tidak untuk digunakan sebagai sel volta. Atau reaksinya dapat berlangsung dengan spontan atau tidak spontan itu bisa kita rancang dengan mengetahui harga E0 sel standarnya. Kita masuk ke kespontanan reaksi redoks. Jadi, kespontanan reaksi redoks itu dia dibagi menjadi 2 gitu ya. Reaksi redoks dia spontan atau reaksi redoksnya dia dapat berlangsung gitu ya jika harga E0 selnya ini berharga positif
Dan reaksi redoks itu berlangsung tidak spontan atau reaksi redoksnya itu dia tidak dapat berlangsung jika harga enol selnya itu berharga negatif. Kespontanan reaksi redoks contohnya ya. Pada reaksi magnesium dia direaksikan dengan ion Zn2 positif, dia menjadi Mg2 positif dan Zn. Maka dia dapat berlangsung. Kenapa? Karena Zn ini berada di sebelah kanan Mg, sehingga dia dapat digeser oleh Mg. Contoh selanjutnya, Mg2 positif direaksikan dengan Zn, ini dia tidak dapat bereaksi. Kenapa? Karena Mg ini berada di sebelah kanan, di sebelah kiri Zn, sehingga Zn tidak bisa menggeser Mg. Jadi dia tidak dapat mereduksi magnesium. Fe dia dapat mereduksi Cu2 positif menjadi Fe2 positif dan Cu. Karena apa? Karena Fe ini dia berada di sebelah kiri Cu. Selanjutnya, Fe ini dia tidak dapat menggeser Zn karena Zn berada di sebelah kiri Fe sehingga dia tidak bereaksi. Bisa kalian lihat lagi pada deret volta, gitu ya. Nah, sel volta atau sel galvani itu dia awalnya misalnya dari larutan yang elektrodanya Zn, kemudian ketika dia larutannya ini dia CuSO4 gitu ya, maka dia akan mengalami reduksi sehingga terjadi perubahan warna. Nah, perubahan larutan warna ini ya, tadinya dia gelap menjadi lebih muda. Ini kenapa? Karena pada logam Zn yang tercelup itu tertempel oleh logam Cu yang berwarna gelap gitu. Jadi dia diserap oleh logam Cu yang berada di bawah sini gitu. Sehingga apa? Sehingga larutan menjadi lebih muda. Artinya ion Cu2 positif ini dia telah berkurang membentuk Cu padat yang menempel di logam Zn. Reaksinya Cu2 positif plus 2E itu menjadi Cu2 positif. Logam Zn sebagian telah larut menjadi ion Zn2 positif. Sehingga reaksinya adalah Zn logam padatan gitu ya, dia menjadi ion Zn2 positif. Jadi dia larut dan melepaskan 2 elektron. Selanjutnya kita akan belajar tentang notasi sel. Notasi sel itu apa? Notasi sel itu adalah menotasikan gitu ya. Jadi sel volta ini dia dinotasikan dengan cara yang telah disepakati oleh Hubbard. Nah, dituliskannya dengan anox karet. Berarti anoda gitu ya, yang berada di kutub anoda ini dia reaksinya adalah reaksi oksidasi. Kemudian jembatan garam karet. Berarti di kutub katoda ini dia mengalami reaksi reduksi. Sehingga dituliskannya X fasenya S, kemudian garis lurus, Xa positif aqueous, berarti larutan gitu ya, larutan ion. Kemudian jembatan garam, garis 2 ini menandakan dia jembatan garamnya. Dia ion Y, B positif gitu ya, itu dia menjadi YS. Nah, bagian anoda setengah reaksi sel oksidasinya itu dia dituliskan berada di sebelah kiri katoda. Garis lurus itu menunjukkan batas fase, yaitu adanya fase yang berbeda.
antara aqueous dan solid. Jika fasenya sama, maka digunakan tanda koma. Diingat ya, kalau fasenya berbeda berarti dia diberi tanda lurus, garis lurus sebagai batas fase. Tapi kalau fasenya sama itu diberikan tanda koma. Untuk elektroda yang tidak bereaksi, dia ditulis dalam notasi di ujung kiri dan di ujung kanan. Selanjutnya, itu adalah konsep dari sel volta. Jadi, rangkuman dari apa yang telah kita pelajari di awal, gitu ya. Konsep yang pertama, itu dalam larutan itu tersusun dari setengah sel anoda, terjadi reaksi oksidasi. Dan setengah sel katoda itu terjadi reaksi reduksi. Arus elektron itu terjadi dari anoda menuju katoda. Untuk arus listriknya itu terjadi dari katoda menuju anoda. Nah, jembatan garam itu adalah berfungsi untuk menyeimbangkan ion-ion dalam larutan. Untuk notasi selnya adalah reaksi oksidasi jembatan garam, reaksi reduksi, atau bisa dituliskan dengan A, S, garis lurus, A, X, A X positif aqueous, jembatan garam, B, Y positif aqueous, garis lurus, B, fase solid. Diingat-ingat, kalau fasenya beda antara solid dan aqueous itu dia diberi tanda garis lurus. Tapi kalau fasenya sama itu dia diberi tanda koma. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, garis lurus 1 ini dia menunjukkan bahwa reaksi ini terjadi potensial setengah sel. Sedang kalau garis 2 ini dia merupakan potensial sambungan sel atau cell junction potensial atau nama lainnya dia sebagai jembatan garam. Kita dapat memperkirakan suatu reaksi redoks itu dapat berlangsung atau tidaknya itu bisa kita perkirakan. Yang pertama, dengan melihat esel reaksi redoksnya. Jika esel reaksinya itu dia berharga positif, maka reaksi itu dapat berlangsung. Tapi jika enol selnya redoks itu dia berharga negatif, maka reaksi ini dia tidak dapat berlangsung secara spontan. Kemudian yang kedua, melihat besar kecilnya enol itu jika zat yang mengalami reaksi reduksi itu mempunyai enol lebih besar, maka reaksi itu dapat berlangsung spontan. Akan tetapi, jika zat yang mengalami reaksi reduksi ini mempunyai enol lebih kecil, maka reaksinya tidak berlangsung spontan. Yang ketiga, dilihat dari cara pendesakan deret voltanya. Jika deret voltanya itu dia berdasarkan harga enol sel, mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Artinya dia dapat berlangsung secara spontan. Bagan dari sel volta. Bagan dari sel volta itu dia ditunjukkan dengan misalnya elektroda Zn dan larut elektroda Cu gitu ya. Maka Zn ini dia karena dia berada di sebelah kiri Cu berdasarkan deret voltanya, maka dia sebagai anoda. Sehingga Cu-nya dia sebagai katoda. Selanjutnya, kalau anoda itu berarti kutubnya kutub negatif. Kalau katoda berarti kutubnya kutub positif. Nah, elektron itu dia berjalan gitu ya dari anoda menuju katoda. Jembatan garamnya dia merupakan penyeimbang ion. Jembatan garam itu
berupa pipa yang diisi dengan elektrolit gitu ya. Bisa dengan NaCl, bisa KNO3. Kemudian jembatan garam ini dia mempunyai fungsi untuk menetralisir kelebihan muatan akibat terjadinya reaksi redoks di antara kedua elektroda. Zn ini dia berperan sebagai anoda, Cu dia berperan sebagai katoda seperti yang sudah saya gambarkan. Selanjutnya, anoda itu merupakan kutub negatif, kalau katoda merupakan kutub positif, begitu ya. Sehingga reaksi yang terjadi itu adalah Zn, dia menjadi Zn2 positif. Cu, dia menangkap 2 elektron sehingga menjadi Cu, sedang hasil totalnya adalah Zn ketika dia direaksikan dengan ion Cu2 positif, dia akan menjadi terreduksi sehingga jadi Zn2 positif dan Cu gitu ya. Sehingga harga E0 selnya itu adalah 1,1 volt. Sehingga dapat dituliskan harga notasi selnya. Maka Zn gitu ya, tanda garis Zn2 positif, jembatan garam, Cu2 positif, Cu E0 sel gitu. Saya akan memberikan contoh dan pembahasan soal untuk sel volta gitu ya. Contoh yang pertama sebagai berikut. Misalnya diketahui reaksi dari Sn dan Ag. Ion Sn2 positif dia menangkap 2 elektron sehingga menjadi Sn. E0 selnya itu negatif 0,14. Ag dia menangkap 1 elektron sehingga menjadi Ag. E0-nya itu adalah plus 0,80. Ditanya, kamu disuruh menentukan harga E0 sel dari kedua elektroda di atas. Dan yang B, kamu disuruh membuat notasi selnya. Maka langkahnya adalah harga E0 sel itu rumusnya E katoda dikurangi anoda. Maka kamu harus bisa menunjukkan siapa katodanya, siapa anodanya. Di awal sudah saya sampaikan bahwa yang bisa menjadi anoda itu yang mempunyai harga E0 negatif atau harga E-nya itu kecil. Kalau yang katoda itu cari yang E-nya itu berharga positif. Maka bisa dilihat ketika ini negatif dan positif, maka cari katodanya berarti adalah Ag. Anodanya berarti Sn. Dilihat dari harga E0-nya. Gitu ya. Sehingga 0,80 dikurangi negatif 0,14. Maka hasilnya E0 selnya adalah 0,94. Karena dia berharga positif E0 selnya, maka reaksi ini dia dapat berlangsung secara spontan. Dan notasi selnya dapat dituliskan dengan Sn, Sn2 positif, Ag positif, Ag. Mudah ya? Contoh yang kedua, jika 2 Al direaksikan dengan 3 ion Mg2 positif menjadi 2 ion 2Al3 positif dan 3 Mg. Nah, ditanya, kamu disuruh mencari harga E0 selnya itu berapa jika E-nya Mg negatif 2,37 dan E0-nya Al itu negatif 1,66 volt gitu ya. Nah, perlu diketahui karena ini dia harganya sama-sama negatif, maka perlu dilihat kalau yang semakin negatif itu berarti kan artinya E-nya semakin kecil. Kalau semakin kecil berarti dia posisinya di kiri. Maka dia sebagai anoda. Sedang Al karena dia E0-nya itu lebih besar daripada Mg berarti dia posisinya sebagai katoda. Kita cek. Maka harga E0 selnya itu E katoda dikurangi anoda. Maka masukkan
E0-nya MG dikurangi dengan E dari AL. E-nya MG min 237 dikurangi min 1,66 volt, maka ketemunya negatif 0,71 volt gitu ya. Nah, sehingga notasi selnya itu adalah AL, AL3 positif, MG2 positif, dan MG. Contoh yang ketiga, jika diketahui contoh seperti ini, maka kamu harus menentukan seperti yang saya ungkapkan tadi ya. E anoda, elektrodanya anoda itu dia bereaksi oksidasi. Maka cirinya E-nya lebih kecil. Siapa yang lebih kecil? Berarti Fe gitu ya. Kemudian elektroda katodanya itu adalah yang melakukan reaksi reduksi. Cirinya apa? Cirinya bisa dilihat dari E-nya besar. Kalau E-nya besar berarti, kalau dari soal ini berarti yang lebih besar adalah Cu gitu. Kemudian reaksi di anoda dan reaksi di katoda itu terjadi Fe, dia melepaskan 2 elektron sehingga dia terbentuk larutan ion Fe2 positif, sedang di katodanya Cu2 positif ini dia menarik 2 elektron sehingga menjadi Cu. Sehingga dapat dituliskan reaksi selnya adalah Fe plus Cu2 positif menjadi Fe2 positif plus Cu. Yang D, maka harga E0 selnya itu adalah E katoda dikurangi E anoda. Maka 0,34 dikurangi negatif 0,44. Ketemunya 0,78. Karena dia berharga positif, maka reaksi ini dia dapat berlangsung spontan. Gitu ya. Atau kalau mau pakai bagan sel berarti yang kalau dia tadinya yang berharga negatif ini kan dia reaksinya reduksi. Karena dia berubah menjadi reaksi oksidasi, maka reaksinya dibalik. Kalau reaksinya dibalik, maka harga muatannya yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Sehingga mau pakai model bagan dan mau pakai rumus, itu pasti hasilnya adalah sama, yaitu 0,78 volt. Paham anak-anak? Sekarang yang F. Yang E dulu ya. Yang E itu adalah mencari notasi selnya. Notasi selnya berarti jadinya Fe, Fe2 positif, jembatan garam, Cu2 positif, Cu. Sekarang yang F. Yang F, maka kita disuruh membuat bagan. Maka kita buat Fe2 positif, Cu2 positif gitu ya. Kemudian ada sel voltanya, elektroda. Kemudian masukkan jembatan garamnya gitu. Selanjutnya Fe sebagai elektroda, Cu sebagai elektroda. Kemudian Fe karena dia berada di sebelah kiri Cu, maka dia bersifat anoda, berada di kutub anoda. Cu dia berada di kutub katoda. Kemudian di anoda dia berharga negatif, kutubnya kalau di katoda dia bertanda positif. Selanjutnya ditulis jembatan garamnya gitu ya. Nah, maka FeCl2 positif 2 1 molar, CuSO4-nya dia 1 molar. Demikian penulisan bagan selnya. Dibuatnya seperti ini ya. Bisa membedakan antara bagan sel dan notasi sel. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video saya. Kita belajar bersama. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Gitu ya. Jangan lupa, kalau yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.